Untuk pengisian surat konsul, hal-hal yang harus diisi atau diperhatikan yang pertama adalah nama lengkap untuk menghindari kesalahan dalam mengenali pasien, usia pasien untuk mengetahui identitas dan juga untuk menentukan dosis dan metode radiografi, lalu jenis kelamin untuk identitas dan juga untuk pertimbangan anatomi yang memengaruhi teknik radiografi, lalu nomor medical record untuk identitas dan pencatatan dalam sistem rumah sakit, dan juga alamat serta nomor telepon untuk identitas dan mempermudah proses recall maupun follow-up perawatan. Selanjutnya juga dalam pengisian surat konsul juga diharapkan asal instalasi dilakukan pengisian untuk mengkonsul untuk mengkoordinasi dalam penyampaian hasil maupun komunikasi lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, tipe radiografi yang diindikasikan untuk dilakukan juga harus diisi lengkap dengan area yang dituju. Selanjutnya, pengisian diagnosa atau keterangan klinis dari hasil pemeriksaan klinis harus juga secara lengkap diisi, baik itu pemeriksaan intraoral maupun ekstraoral, serta catatan-catatan tambahan yang mengenai keperluan yang dilakukannya radiograf, serta hal-hal yang ingin dikonfirmasi dalam pemeriksaan radiografi. Selanjutnya juga diperlukan tanda tangan dan juga nama lengkap dari DPJP, serta nomor telepon koas atau residen yang merupakan kepanjangan tangan dari DPJP juga wajib dituliskan. Tahap pemasangan APD, yang pertama melakukan cuci tangan sesuai dengan tahapan melakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO, bisa menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 70%. Selanjutnya, dapat menggunakan baju gaun sekali pakai atau coverall yang ditutup sampai dengan leher. Setelah itu menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, menggunakan kacamata, dapat menggunakan kacamata goggle atau kacamata pelindung, lalu menggunakan head cover. Selanjutnya menutup kepala dengan menggunakan tutup kepala dari baju hazmat atau coverall, dan juga menggunakan face shield. Selanjutnya menggunakan sarung tangan dalam atau sarung tangan pertama. Setelah itu melakukan shoe cover atau dapat juga menggunakan sepatu boot. Setelah itu kita melakukan disinfeksi dan juga wiping kepada daerah-daerah atau alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu melakukan disinfeksi pada control panel, pada lengan atas dan handle bawah dari alat radiografi. Selanjutnya kita juga melakukan wiping pada control panel, pada lengan atas dan juga handle bawah dari alat radiografi. Setelah melakukan disinfeksi dan juga wrapping, kita menggunakan sarung tangan luar. Selamat siang Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Indah Isnaini, dokter gigi yang bertugas pada saat ini. Sebelum memulai, saya izin mengkonfirmasi untuk identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu. Jadi benar Ibu dengan Ibu Triana Ayu, usia 25 tahun. Baik Ibu, untuk tempat tanggal lahirnya itu di 28 September 1995 ya Bu. Alamatnya di Dago, dan untuk pekerjaannya saat ini wira swasta. Ya, baik. Untuk nomor teleponnya apakah benar di 085694800473? Ya, baik Ibu, untuk datanya sudah sesuai ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah benar Ibu ini datang kemari karena dirujuk dari Departemen Konservasi, Ibu? Iya betul, karena di sini tertulis bahwa Ibu ingin dilakukan pemeriksaan foto ronsen pada gigi rahang atas Ibu ya Bu, tepatnya di gigi seri rahang atas Ibu yang di bagian depan ini ya Bu. Baik, apakah hal ini dikarenakan karena Ibu merasakan adanya rasa sakit ya Bu di daerah gigi tersebut ya Bu? Karena adanya gigi yang berlubang ya, sehingga ada rasa sakit seperti itu ya Bu. Ya baik Ibu, jika begitu jadi sebelum kami melakukan ronsen foto, ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui terlebih dahulu. Sebelumnya juga saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apakah selama ini Ibu pernah dilakukan ronsen foto sebelumnya, baik itu pada gigi ataupun pada bagian tubuh yang lain? Baik Ibu tidak pernah ya Bu. Selanjutnya, untuk pekerjaan yang Ibu lakukan saat ini, apakah ada hubungannya dengan radiasi atau radiografi?
Tidak ada juga. Baik Ibu, jadi Ibu saat ini tidak sedang dalam perawatan radioterapi ya Bu ya? Ya baik, untuk saat ini apakah Ibu sedang mengandung atau hamil? Tidak. Baik Bu. Baik Ibu, sebelum kami melakukan ronsen foto, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah jenis dari radiografi yang akan dilakukan, yaitu adalah radiografi periapikal. Secara sederhana, radiografi periapikal yaitu adalah radiografi atau foto yang memperlihatkan keadaan gigi dari mahkota sampai akar dan juga jaringan sekitarnya, yang biasanya digunakan sebagai pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis dari penyakit yang Ibu alami. Selanjutnya, untuk di kasus ini, foto ini akan dilakukan pada rahang atas Ibu, yaitu di bagian gigi seri rahang atas Ibu. Selanjutnya, untuk prosedur dari ronsen foto yang akan kita lakukan itu, yang pertama akan ada suatu film dan juga holdernya ataupun pegangannya yang akan dimasukkan ke dalam mulut Ibu. Selanjutnya, holder ini akan kami minta atau kami instruksikan Ibu untuk menggigitnya sampai dilakukan ronsen foto atau penyinaran. Dan kami juga sangat menginstruksikan kepada Ibu nantinya untuk tidak banyak bergerak agar hasilnya bagus dan kualitasnya bagus. Karena jika memang dilihat hasilnya tidak bagus atau kurang, maka kami akan melakukan pengulangan kembali sampai hasilnya bagus. Selanjutnya, untuk efek samping yang biasanya terjadi yaitu adanya rasa tidak nyaman pada mulut pasien, yang biasanya itu karena adanya rasa tertekan pada bawah mulut. Namun hal ini hanya terjadi sementara karena adanya foto film yang dimasukkan ke dalam mulut tadi. Oleh karena itu kami sangat menganjurkan Ibu untuk tidak banyak bergerak agar hasilnya baik dan juga bagus. Selanjutnya, Ibu juga tidak perlu khawatir untuk ronsen foto ini karena ini tidak berbahaya dan juga dosis radiasinya itu sangat kecil. Namun demikian, meskipun tidak berbahaya dan juga dosis radiasinya kecil, kami tetap akan berhati-hati dan kami menganjurkan Ibu untuk makan makanan bergizi sehingga sel-sel yang rusak akibat penyinaran tadi dapat memperbaiki diri. Selanjutnya, kami juga melakukan proteksi kepada Ibu dengan menggunakan apron serta juga melepas perhiasan-perhiasan yang mungkin Ibu gunakan saat ini. Penggunaan apron ini untuk melindungi dan mengurangi efek dari radiasinya. Bagaimana Ibu? Apakah penjelasannya jelas atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, sudah jelas ya. Jika begitu, apakah Ibu setuju untuk melakukan ronsen foto ini? Baik, jika setuju, saya ingin meminta tanda tangan Ibu untuk lembar inform consent atau lembar persetujuan ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saat ini kami akan mempersiapkan dulu apronnya, lalu kami akan bersiap-siap untuk melakukan ronsen foto ya Bu. Untuk tahap persiapan dari pasien, yaitu pasien diminta untuk melepas perhiasannya dan juga menggunakan apron untuk melindungi dan juga mengurangi efek radiasinya. Tahapan persiapan alat dan bahan. Yang pertama, kita akan melakukan menyalakan alat X-ray, lalu memilih mode dan menginput data pasien pada aplikasi di komputer. Dan kita baru menyiapkan dental film, PSP, sensor, serta holder. Yaitu caranya itu dengan memilih holder untuk gigi anterior pada kasus ini yang berwarna hijau. Lalu setelah itu menyalakan alat di bagian samping dari control panel. Lalu menyeting alat yaitu dengan melakukan penyesuaian pada modenya, apakah akan melakukan mode konvensional atau digital. Lalu kita sesuaikan dengan pasien, apakah pasien anak-anak atau dewasa. Lalu gigi yang akan dilakukan ronsen foto, apakah gigi permanen akar tunggal atau gigi permanen akar jamak atau gigi desidui. Lalu teknik yang akan dilakukan, apakah teknik bite wing atau periapikal, dan berapa lama waktu exposure yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu kita memposisikan cone alat ronsen pada daerah gigi yang akan dilakukan ronsen foto. Pada kasus ini adalah gigi 11, di mana akan disesuaikan dengan lingkaran holder. Untuk pengisian lembar riwayat radiasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah nomor rekam mediknya, nama dari pasien, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
Lalu disertakan tanggal dari dilakukannya ronsen foto atau radiografi, jenis radiografinya apa, dosis efektifnya, lalu asal konsulnya dari instalasi mana, dan juga tanda tangan dan cap dokter. Pada kasus ini untuk tanggalnya sendiri yaitu pada tanggal 15 Maret 2021. Untuk jenis radiografinya yaitu adalah radiografi periapikal. Dosis efektifnya dalam hal ini untuk gigi 11 atau gigi seri rahang atas sentral yaitu 1,98. Asal konsulnya dari instalasi konservasi gigi, dan untuk tanda tangan dan cap dokter